pemirsa SWI TV Kabupaten Banyuasin, bersama saya Budi Alamsa, Ketua DPD SWI Kabupaten Banyuasin, dengan program Ngopi, Ngobrol Pintar dan Inspiratif. Dalam hal ini saya kedatangan tamu yang cukup terkenal dan cukup kita tak asing lagi bagi masyarakat Kabupaten Banyuasin, yaitu Bung Zaidin Sarjono. Beliau adalah sekretaris organisasi yang Banyuasin Center. Nah, oke pemirsa di rumah, kali ini saya akan membahas berkaitan dengan pembangunan patung viral yang masih ada kontroversi di tengah masyarakat. Untuk itu saya sapa dulu tamu saya, Bung Zaidin Sarjono. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar Bung Zaidin? Baik. Saya lihat Bung Zaidin ini akhir-akhir ini cukup religius ya, berpakaian. Ya, Bung Zaidin, saya akan sedikit minta tanggapan ya terkait dengan kontroversi, masih ada kontroversi di tengah masyarakat pembangunan patung yang cukup viral di Kabupaten Banyuasin, bahkan ini di tingkat nasional. Saya lihat ini belum ada yang memberikan suatu pendapat di tengah masyarakat. Apa sih pendapatnya dengan pembangunan ini dari pandangan Bung Zaidin Sarjono? Oke, terima kasih. Pertama-tama saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Saya mengapresiasi terlebih dahulu keberadaan hadirnya Sekber ya, Sekretaris Bersama Wartawan Indonesia. Saya salut. Terima kasih. Baru 1 bulan sudah on the track dan sangat berguna bagi banyak. Dan saya berharap saya dan kita semua adalah bagian daripada SWI. Karena kenapa? Saya lihat ada berbeda. Satu-satunya SWI di Kabupaten Banyuasin ini walaupun baru sudah begitu mengenal hati masyarakat, terutama saya pribadi. Berhubung dengan yang Pak Bung Budi sampaikan tadi, memang saya lihat, saya dengar ya tentang patung Bung Karno itu intinya tidak sesuai dengan PIS Bung Karno itu sendiri, sehingga terjadi kontroversial di tengah masyarakat. Lebih-lebih menggunakan anggaran yang sangat besar. Nah, menurut hemat saya bahwa ada 3 dimensi, 3 faktor yang harus kita cermati. Yang pertama, karena Kabupaten Banyuasin ini kita tahu persis mengalami beberapa dekade ya, mulai dari pandemi dan lain sebagainya, sehingga pembangunan itu kelihatannya tidak tepat sasaran. Makanya saya berharap dan saya menganalisa dari lembaga saya Banyuasin Center bahwa ada 3 hal yang perlu kita sikapi. Yang pertama dari sisi anggaran, yang kedua dari sosial kemasyarakatan, dan yang ketiga dari faktor hukum. Nah, sehubungan dengan adanya klinik ya, yang di tengah masyarakat tentang pembangunan atau pembuatan patung ini, saya merasa miris. Yang pertama, tidak sesuai dengan spesiesnya. Slogan Banyuasin religius. Iya, benar religius. Yang kedua, kalau saya jadi Soekarno hidup kembali, saya marah. Ya kan, mau melihat. Ya. Jadi, kalau ditinjau dari segi anggaran, sebetulnya Kabupaten Banyuasin ini, Saya potong dulu ya, ya. Bung Zaidin. Ini kan dari sisi sosial tadi. Kalau Bung Karno hidup juga kan ini. Artinya pembangunan yang untuk Bung Karno ini tentunya tidak ada dukungan dari masyarakat, atau seperti masih ada masyarakat yang belum puas dengan adanya. bukan sekedar belum puas, masyarakat memang belum tahu. Dan masyarakat kelihatannya ada yang lebih penting dibangun Banyuasin ini. Contoh, jalan-jalan pelosok desa yang kita lihat di Rantau Bayur itu kan setiap hari masuk media itu. Nah, sementara dibangun
patung yang tidak sesuai dengan speknya juga. Nah ini kan membuat masyarakat kita jadi bertanya-tanya itu. Jadi makanya saya katakan tadi dari 3 faktor ya. Pertama dari segi anggaran, artinya anggaran Kabupaten Banyumas ini tidak tepat sasaran karena pembuatan anggaran itu seharusnya kita lihat APBD kita, kemudian kita lihat peruntukan dan asas manfaat dari pembangunan itu sendiri. Nah kelihatannya patung ini belum bermanfaat, bukan berarti kita menaikkan Bung Karno ya, tapi dari segi manfaatnya. Saya dikit bahwa ada selentingan dari salah satu anggota dewan bahwa pembangunan patung ini ada yang bilang dari satu dewan itu tidak utuh penuh tegak berdiri, hanya sepotong badan. Tapi dia kaget ketika melihat berita informasi di media massa itu dibangun seutuhnya dari kepala sampai kaki. Nah ini maksud saya masih ada kontroversi di DPRD sendiri belum tahu. Ya, oke, makanya jadi DPRD juga sebenarnya punya fungsi pengawasan loh. Punya pengawasan. Setiap anggaran kan diajukan dulu dari OPD, kemudian dipanggar dan lain sebagainya di RCC. Nah ketika itu muncul tiba-tiba tidak sesuai dengan apa yang mereka rencanakan, berarti di sini ada apa? Nah menurut pendapat Bung Zaidin ini lebih baik di-stop atau bagaimana, atau diteruskan dilanjutkan? Jadi begini, karena ini sudah menjadi viral ya, dan tadinya tidak menjadi bagian dari masyarakat, jadi masyarakat juga sudah berharap ya selesaikan bangunan itu sesuai dengan kondisinya, sesuai dengan anggarannya. Ya kalaupun terjadi penyimpangan ya, masalah pembuatannya, itu kewajiban pemerintah untuk melakukan evaluasi terhadap para pemborong itu. Nah kalaupun nanti ada delik hukumnya di situ, APH harus turun tangan. Pembangunan itu diteruskan atau dengan membongkar bangunan yang ada dengan memotong badan Soekarno lihat setengah badan atau tetap berdiri? Nah, kita kembali kepada karena secara syariat itu katanya kalau patung itu tidak utuh itu diperbolehkan, tapi kalau dia utuh dia tidak bolehkan. Oke, kita berbicara masalah syariat, oke, tapi kan ini berbicara masalah hal yang umum, jadi bukan kita merayakan masalah syariat. Tapi kalau pembangunan sudah berjalan, ya lanjutkan itu. Lanjutkan. Tinggal pemerintah dalam hal ini BSPU ya, klarifikasi di mana letak kesalahannya. Kalaupun ada perubahan anggaran gimana? Kenapa bisa berubah anggaran? Kalaupun ada marah, ya APH turun tangan. Kenapa? Saya berharap supaya Banyumas yang kita jaga ini, yang sudah bagus, tetap kita jaga. Bukan hanya sekedar menjaga itu pemerintahnya, legislatif, yudikatifnya, tapi masyarakat juga termasuk kita. Wartawan juga itu ada peran dalam pembangunan. Jadi pengawasan itu penting. Jadi kalau tanpa pengawasan makanya pembangunan itu tidak akan berjalan. Ya. Jadi harapan saya begini, saya garis bawahi, dari segi manfaat belum juga ada, karena belum butuh di bagian sini. Tapi barangkali lapangannya itu yang dibutuhkan banyak sini kan. Iya. Ya. Jadi Bung Budi, mungkin kita semua berharap ya, yang saya katakan tadi, kita menjaga Kabupaten Banyumas ini dari segala sisi, dari segala presisi, dari segala disiplin ilmu kita, ya kan. Tujuannya apa? Supaya Banyumas ini paling tidak sama dengan kabupaten lain. Dan terakhir kita inginkan Banyumas ini kondusif, apalagi sebentar lagi kan Pilpres ya. Nah, kalau ini diteruskan digulirkan, pemerintah tidak turun tangan menyelesaikan masalah ini bisa jadi masalah besar gitu kan. Imbasnya ke pemerintah, imbasnya kepada Pilpres, kepada pilkada dan lain sebagainya. Oke Bung Zaidin, ini tentunya adalah sampai hari ini ya cukup kondusif ya Kabupaten Banyumasin, bahwa meskipun viral Kabupaten Banyumasin cukup kondusif. Artinya meskipun masih ada dari sisi pandangan stigma yang negatif dan ada stigma yang mendukung tentang pembangunan patung ini, tentunya ada pesan dan harapan untuk masyarakat agar hal ini tidak begitu dikembangkan luas di dalam masyarakat.
Tolong berikan pesan. Jadi begini, saya berharap ya kepada kita semua, masyarakat umum, pemerintah, penegak hukum, DPR, dan kita semua, apapun profesi kita boleh berbeda. Seperti bagi saya berbeda warna. Membangun itu tidak harus satu warna. Kalau satu warna nanti dia yang memiliki. Tapi kalau berwarna-warna, artinya semua pembangun itu milik masyarakat. Iya. Jadi saya berharap polemik ini segera disudahi. Siapapun itu, disiplin apapun kita sudahi masalah ini, lanjutkan pembangunan itu, dan harus tepat sasaran. Tapi kedepannya, ketika kita mau membangun apapun, pemerintah harus melibatkan masyarakat, masyarakat sekitar. Karena manfaat dari bangunan itu tentunya masyarakat. Apalagi, mohon maaf, ini saya garis bawahi. Apalagi 60% pejabat pegawai Banyumas ini kan di Kota Palembang. Saya kira dia tidak menikmati manfaat pembangunan itu. Tapi paling tidak niat dia, hati dia membangun Banyumas itu untuk orang banyak. Jadi mari kita berbenah ya, siapapun kita, termasuk juga dari segi agama yang kamu katakan tadi. Karena kalau kita seperti patung Bung Karno itu artinya kita juga bisa mengedukasi kepada masyarakat, paling tidak anak-anak kita nanti tahu sejarahnya. Oh, ini sejarah Bung Karno seperti ini, atau ada bangunan Gor itu nanti, oh ini sejarah adanya bangunan ini. Oke, Bung Zaidi. Oke, Bung Zaidi, saya potong sedikit ya. Ini kan periode 5 tahun masa kepemimpinan Pak Bupati Haji Asqolani dan sebagainya. Tentunya kita sudah tahu bahwa setelah berakhir pada Oktober lalu, pada September lalu. Nah, dari 5 tahun ini sedikit aja pandangan bahwa dari sisi refleksi pembangunan beliau kedua ini, artinya sudah cukup puas atau masih ada PR yang harus diperbaiki. Itu saya minta closing sedikit. Jelas, setiap pemimpin akhir masa jabatannya pasti ada PR, ya, ada PR itu dan harus dilanjutkan oleh pemimpin berikutnya. Dan saya selaku pribadi mengapresiasi ya selama kepemimpinan Bapak Haji Asqolani dan Pak Haji Selamat. Terus terang saya selama ini tidak berdiri di dalam, saya di luar garis itu, bahkan saya kontra pada waktu itu. Tapi setelah saya lihat bahwa bupati dan wakil bupati ini memang sungguh-sungguh untuk membangun kabupaten Banyumas. Saya lihat dari sisi pembangunan, mungkin kita semua tahu ya bahwa di masa pandemi COVID, anggaran yang tidak menentu, ya kan. Tetapi Kabupaten Banyumas dengan nahoda oleh Pak Asqolani dan Pak Haji Selamat masih bisa membangun, ya, membangun 7 jalan poros yang sampai saat ini bisa dimanfaatkan oleh masyarakat banyak, membangun gedung pendidikan dan lain sebagainya. Dan kita lihat secara nasional beliau mendapatkan predikat terbaik bupati di Kabupaten Banyumas, mendapat penghargaan dari kementerian dan sebagainya. Nah, ini perlu kita apresiasi. Oke. Nah, kemudian kalaupun ada yang tidak suka itu wajar. Itu alam demokrasi. Tapi saya yakin setiap kita ya yang punya keinginan itu, Bung Budi juga barangkali pasti ada yang kontroversi. Tapi kita tidak perlu menjawab itu, ya. Kita jadikan bahan untuk supaya kita lebih kuat lagi dalam membangun. Dan saya ucapkan selamat buat Pak Asqolani dan Pak Haji. Saya salut itu. Salut Bung. Oke, makasih banyak. Mungkin ini akhir pertemuan kita. Saya ucapkan terima kasih kepada Bung Zaidi sudah bersama kita dalam waktu yang sudah cukup lama ya, berbincang-bincang dan ngobrol berkaitan dengan film. Tentunya ini kita ambil pencerahannya dan mungkin jadi pembelajaran kita, sehingga apa yang dibikin oleh pemerintah, apa yang direncanakan pemerintah, tentunya pasti ada tujuan dan manfaatnya bagi masyarakat Kabupaten Banyumas. Yang tak lain adalah ingin mengharumkan dan agar Kabupaten Banyumas ini lebih dikenal dan lebih maju lagi. Mungkin itu saja dari saya. Sebelum saya tutup, subscribe, like, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.